Apa yang berakar dalam jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersemi kembali. Ada saat-saat tertentu ketika hati terasa sunyi, bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena ada gema lama yang perlahan bangkit dari kedalaman jiwa. Gema itu tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia hadir seperti embun pagi di dedaunan tua, pelan, nyaris tak terasa, namun meninggalkan kesejukan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin kamu pernah merasakannya. Sebuah getaran halus yang muncul ketika kamu diam, ketika dunia seolah berhenti berputar sejenak, dan kamu menyadari bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang jauh lebih tua daripada usia ragamu hari ini. Kerinduan itu tidak selalu memiliki wajah. Ia tidak selalu berwujud kenangan yang bisa kamu tunjuk dengan jari. Ia lebih mirip panggilan senyap, suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun jelas bagi batin. Dalam keheningan itulah, jiwa mulai berbicara dengan bahasa yang paling jujur. Bahasa rasa. Bahasa ingatan yang melampaui waktu. Seolah ada jejak langkah yang tertanam dalam dirimu, jejak yang berasal dari perjalanan panjang sebelum namamu disebutkan, sebelum kisah hidupmu dimulai. Barangkali kamu pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa ada momen tertentu yang membuat dadamu terasa penuh tanpa sebab? Mengapa ketika melihat hutan yang tua, atau mendengar alunan alam yang sederhana, hatimu seakan tergetar oleh sesuatu yang akrab? Bukan karena kamu pernah tinggal di sana, bukan karena kamu pernah mengalaminya secara sadar, tetapi karena jiwamu mengenali sesuatu yang lama terlelap. Ada ingatan yang tidak tercatat di pikiran, namun hidup di ruang terdalam kesadaranmu. Kerinduan leluhur tidak selalu hadir sebagai romantisme masa lalu. Ia sering datang sebagai kegelisahan yang lembut. Sebuah rasa tidak puas yang tenang terhadap hiruk-pikuk dunia yang bergerak terlalu cepat. Sebuah dorongan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kehidupan. Dalam kegelisahan itu, bukan ada keinginan untuk lari, melainkan panggilan untuk kembali. Kembali pada sesuatu yang esensial, pada nilai yang tidak mudah lapuk oleh zaman. Ketika kerinduan itu hidup kembali, kamu mungkin merasa seperti sedang berdialog dengan dirimu sendiri, namun dialog itu terasa lebih dalam dari sekadar percakapan batin biasa. Ada kebijaksanaan yang muncul tanpa kamu sadari dari mana asalnya. Ada kepekaan yang tumbuh, membuatmu lebih peka terhadap luka, terhadap ketidakadilan, terhadap kesedihan yang tersembunyi di balik senyum banyak orang. Bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, melainkan karena jiwamu tidak bisa lagi berpura-pura tuli terhadap panggilan yang semakin jelas. Dalam keheningan malam, saat pikiran mulai mereda, mungkin kamu merasakan kehadiran yang tidak bisa kamu jelaskan. Bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang menenangkan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh bahumu, mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa apa yang kamu rasakan bukanlah kebetulan. Bahwa ada kesinambungan yang halus antara dirimu hari ini dan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh mereka yang mendahuluimu. Kerinduan itu juga bisa hadir dalam bentuk rasa hormat yang dalam terhadap kehidupan. Terhadap tanah yang kamu pijak, terhadap air yang kamu minum, terhadap udara yang kamu hirup tanpa pernah kamu minta. Ada kesadaran bahwa semua ini bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari hubungan yang sakral. Hubungan antara manusia dan semesta, antara yang terlihat dan yang tak terucap. Kesadaran ini tidak dipelajari dari buku, tidak diajarkan secara formal, tetapi muncul dari ruang batin yang mulai terbuka. Saat jiwa mulai mengingat, kamu mungkin merasa dunia modern terasa bising, bukan karena suaranya, tetapi karena kehilangan maknanya. Banyak hal bergerak, banyak yang berubah, namun tidak semuanya memberi kedalaman. Dalam dirimu, ada keinginan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih berakar, lebih jujur pada rasa. Bukan untuk menolak kemajuan, melainkan untuk menyeimbangkan. Untuk mengembalikan sesuatu yang nyaris terlupakan, kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran, bukan dari ambisi. Kerinduan leluhur juga tidak selalu lembut. Ada kalanya ia datang sebagai rasa berat di dada, sebagai kesedihan yang tidak memiliki cerita pribadi. Kesedihan itu seolah bukan sepenuhnya milikmu, namun kamu merasakannya begitu nyata. Dalam kesedihan itu, ada empati yang luas, seolah kamu sedang merasakan beban yang pernah dipikul oleh banyak jiwa sebelum kamu. Beban perjuangan, kehilangan, dan harapan yang tak sempat terucap. Ketika kamu mengizinkan dirimu merasakannya, ada kelegaan yang perlahan muncul, seperti luka lama yang akhirnya diakui keberadaannya. Dalam perjalanan batin ini, kamu tidak diminta untuk menjadi siapapun. Tidak ada tuntutan untuk mengenakan identitas tertentu atau mengangkat dirimu di atas yang lain. Kerinduan yang hidup dalam dirimu justru mengajarkan kerendahan hati.
Mengajarkan bahwa menjadi bagian dari alur yang panjang berarti memahami bahwa peranmu adalah melanjutkan dengan kesadaran, bukan menguasai dengan ego. Ada keindahan dalam kesadaran bahwa kamu hanyalah satu mata rantai, namun mata rantai itu penting karena ia menjaga kesinambungan. Seringkali, kerinduan ini membuatmu lebih senang mendengar daripada berbicara. Lebih memilih merenung daripada menghakimi. Ada kebijaksanaan dalam diam, dalam memberi ruang bagi segala sesuatu untuk hadir apa adanya. Dalam diam itu, kamu belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Beberapa hal cukup dirasakan, cukup disyukuri, cukup dijaga dalam keheningan hati. Ketika kamu mulai menerima kerinduan ini, hidupmu mungkin tidak langsung berubah secara dramatis. Tidak ada kilatan cahaya yang tiba-tiba menjawab semua pertanyaan. Namun ada perubahan halus yang terjadi dari dalam. Cara pandangmu menjadi lebih luas, napasmu terasa lebih panjang, dan langkahmu menjadi lebih sadar. Kamu mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang mengingat. Mengingat siapa dirimu di balik segala peran yang kamu jalani. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa apa yang kamu cari selama ini mungkin tidak berada di luar sana. Bahwa jawaban yang kamu kejar dengan tergesa-gesa justru bersemayam di dalam, menunggu untuk didengarkan dengan sabar. Dalam kesadaran itu, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang lahir dari penerimaan bahwa hidup memiliki lapisan yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Kerinduan leluhur yang hidup kembali dalam dirimu bukanlah beban. Ia adalah undangan. Undangan untuk hidup dengan lebih utuh, lebih selaras, dan lebih berakar. Undangan untuk menyadari bahwa di balik segala dinamika kehidupan, ada kebijaksanaan lama yang masih relevan, masih berbisik, masih menuntun bagi siapapun yang bersedia mendengarkan. Undangan ini tidak memaksa. Ia menunggu dengan sabar, menghormati setiap pilihan yang kamu buat. Dan kini, ketika kesadaranmu mulai menyentuh lapisan-lapisan halus dari pengalaman batin ini, mungkin sudah waktunya untuk melangkah sedikit lebih dalam. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan rasa ingin tahu yang berisik, melainkan dengan hati yang terbuka dan napas yang tenang. Perlahan, kita akan mulai menyelami tanda-tanda halus yang sering terlewatkan, isyarat-isyarat lembut yang menunjukkan bagaimana kerinduan itu bekerja dalam keseharianmu, agar perjalanan ini dapat dipahami bukan hanya dengan pikiran, tetapi dirasakan sepenuhnya oleh jiwa. 01. Getaran batin yang bangkit saat mendengar kisah leluhur dan tanah asal. Ada getaran tertentu yang tidak bisa disangkal ketika jiwa mendengar kisah tentang tanah asal, tentang jejak langkah nenek moyang, tentang hutan tua, gunung sunyi, atau laut yang telah menyimpan doa berabad-abad lamanya. Getaran ini bukan sekadar rasa tertarik atau kagum seperti ketika mendengar cerita sejarah biasa. Ia muncul dari ruang batin yang lebih dalam, seolah ada bagian dari dirimu yang terbangun dan berkata, "Aku mengenal ini." Padahal pikiranmu tahu, kamu tidak pernah benar-benar mengalami semua itu dalam kehidupan sekarang. Getaran batin ini sering datang tanpa peringatan. Kadang saat mendengar cerita sederhana, kadang hanya dari satu kalimat, satu nama tempat, atau satu gambaran suasana. Dadamu terasa hangat, atau justru sesak namun penuh. Ada rasa haru yang tidak bisa kamu jelaskan kepada orang lain tanpa terdengar berlebihan. Namun bagi dirimu sendiri, rasa itu sangat nyata. Seolah jiwa sedang membuka pintu lama yang selama ini tertutup oleh kesibukan hidup dan kebisingan pikiran. Dalam getaran ini, waktu seakan kehilangan batasnya. Masa lalu tidak lagi terasa jauh, dan masa kini tidak terasa berdiri sendiri. Ada kesinambungan yang halus, menyatukan dirimu dengan sesuatu yang lebih luas dari identitas pribadimu. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu bukan hanya tentang apa yang kamu capai hari ini, tetapi juga tentang apa yang pernah diperjuangkan, dijaga, dan diwariskan oleh mereka yang datang sebelum kamu. Seringkali, getaran batin ini membuatmu terdiam. Bukan karena bingung, tetapi karena ada rasa hormat yang spontan muncul dari dalam. Rasa hormat terhadap perjalanan panjang kehidupan, terhadap ketabahan, kebijaksanaan, dan luka-luka yang pernah ada. Kamu mungkin tidak tahu detailnya, tetapi jiwamu seolah memahami bahwa apa yang kamu rasakan adalah bagian dari ingatan kolektif yang hidup kembali melalui kesadaranmu. Getaran ini juga membawa rasa tanggung jawab yang lembut. Bukan tanggung jawab yang menekan, melainkan kesadaran bahwa kamu hidup di atas fondasi yang dibangun dengan pengorbanan. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peka dalam bertindak, dan lebih bijaksana dalam memandang kehidupan. Kamu mulai merasa bahwa hidup bukan sekadar milikmu sendiri, tetapi juga amanah yang perlu dijalani dengan kesadaran dan rasa hormat. 02. Kerinduan mendalam pada sesuatu yang tidak pernah kamu alami secara sadar.
Kerinduan ini sering muncul tanpa objek yang jelas. Kamu tidak merindukan seseorang tertentu, tidak pula merindukan tempat yang pernah kamu kunjungi. Namun ada rasa kosong yang halus, seolah ada bagian dari dirimu yang sedang memanggil sesuatu yang hilang. Kerinduan ini tidak menyakitkan, tetapi juga tidak sepenuhnya menenangkan. Ia hadir sebagai bisikan lembut yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam keseharian, kerinduan ini bisa muncul di tengah keramaian, justru saat kamu dikelilingi banyak orang. Ada momen ketika kamu tersenyum, berbicara, dan menjalani peranmu. Namun di balik semua itu, ada rasa rindu yang diam-diam menetap di dada. Rindu pada kesederhanaan, pada kedalaman, pada cara hidup yang terasa lebih jujur dan utuh. Rindu ini tidak bisa kamu jelaskan dengan logika, karena ia tidak lahir dari pengalaman pribadi yang jelas. Kerinduan ini sering membawa kamu pada perenungan yang panjang. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa hatimu terasa tersentuh oleh hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain? Mengapa kamu merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu sebutkan namanya? Dalam perenungan itu, perlahan muncul kesadaran bahwa kerinduan ini bukan tentang masa lalu pribadimu, melainkan tentang ingatan jiwa yang lebih tua dari kehidupanmu sekarang. Kerinduan ini juga mengajarkanmu untuk berhenti mengejar kepuasan yang dangkal. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua kekosongan bisa diisi dengan pencapaian, hiburan, atau pengakuan. Ada kekosongan yang justru meminta untuk dirasakan, dipahami, dan diterima. Dalam penerimaan itulah, kerinduan ini berubah menjadi jembatan yang menghubungkanmu dengan kedalaman dirimu sendiri. Saat kamu tidak lagi melawan kerinduan ini, ia menjadi penuntun yang halus. Ia membawamu pada pilihan-pilihan yang lebih selaras dengan nilai batinmu. Kamu menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih jujur pada dirimu sendiri. Kerinduan ini tidak lagi terasa seperti kekurangan, melainkan seperti kompas yang mengarahkanmu pada kehidupan yang lebih bermakna. 3. Kedekatan alami dengan alam yang terasa seperti hubungan lama. Ada orang yang melihat alam sebagai latar belakang kehidupan, dan ada yang merasakannya sebagai bagian dari dirinya. Jika kerinduan leluhur hidup dalam dirimu, kedekatan dengan alam bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ia hadir secara alami, tanpa perlu alasan atau penjelasan. Ketika kamu berada di dekat alam, ada rasa pulang yang lembut, seolah tubuh dan jiwamu kembali ke ritme yang mereka kenal. Kedekatan ini tidak selalu berarti kamu harus berada di tempat yang jauh atau liar. Bahkan suara angin, cahaya matahari pagi, atau hujan yang jatuh perlahan bisa membangkitkan rasa tenang yang mendalam. Dalam momen-momen itu, pikiranmu melambat, napasmu menjadi lebih dalam, dan jiwamu terasa lebih lapang. Ada kesadaran bahwa alam tidak pernah menuntut apapun darimu, namun selalu memberi ruang untuk menjadi apa adanya. Hubungan ini terasa seperti hubungan lama yang terjalin kembali. Kamu tidak merasa sebagai pengunjung, melainkan sebagai bagian. Ada rasa hormat yang spontan, membuatmu enggan merusak, enggan bersikap sembarangan. Kamu merasakan bahwa setiap unsur kehidupan memiliki tempat dan perannya sendiri. Kesadaran ini tidak datang dari aturan, tetapi dari rasa keterhubungan yang dalam. Dalam kedekatan dengan alam, kamu juga belajar tentang keseimbangan. Tentang bagaimana segala sesuatu bergerak dalam siklus, tentang bagaimana kehidupan dan kematian saling berdampingan tanpa saling meniadakan. Kesadaran ini membuatmu lebih menerima perubahan, lebih lapang dalam menghadapi kehilangan, dan lebih bersyukur dalam menjalani keberadaan. Kedekatan ini pada akhirnya membentuk caramu memandang kehidupan. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai pusat dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari jaringan yang luas dan saling terhubung. Dalam kesadaran ini, muncul kerendahan hati yang alami, dan dari sanalah kebijaksanaan mulai tumbuh dengan tenang. 4. Dorongan batin untuk menjaga, bukan menguasai atau mendominasi. Dorongan ini muncul bukan sebagai ambisi besar, melainkan sebagai rasa gelisah yang lembut ketika melihat sesuatu yang tidak selaras. Kamu merasa tidak nyaman melihat ketidakadilan, kerusakan, atau pengabaian terhadap nilai-nilai yang mendasar. Rasa ini tidak selalu mendorongmu untuk melawan secara terbuka, tetapi lebih kepada panggilan untuk bersikap sadar dan bertanggung jawab. Dorongan untuk menjaga ini seringkali datang tanpa pamrih. Kamu tidak melakukannya untuk diakui atau dipuji. Bahkan seringkali, kamu melakukannya dalam diam, dalam pilihan-pilihan kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Namun bagi jiwamu, pilihan-pilihan itu sangat berarti. Ada kepuasan batin yang tenang ketika kamu tahu bahwa kamu telah bertindak selaras dengan nurani terdalam. Dorongan ini juga mengajarkanmu tentang kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk mengendalikan, melainkan kekuatan untuk merawat.
bukan kekuatan untuk menaklukkan, melainkan kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Dalam dunia yang sering mengagungkan dominasi, kesadaran ini terasa asing, namun justru di sanalah letak kedalamannya. Ketika dorongan ini semakin kamu sadari, kamu mulai memahami bahwa peranmu bukan untuk berada di atas, tetapi untuk berdiri sejajar. Kamu belajar mendengarkan sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, dan merawat sebelum menuntut. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran panjang perjalanan kehidupan. Dorongan untuk menjaga ini pada akhirnya menjadi bagian dari identitas batinmu. Ia membimbingmu untuk hidup dengan integritas, dengan rasa hormat, dan dengan kesadaran bahwa setiap tindakanmu meninggalkan jejak. Dalam kesadaran inilah, kerinduan leluhur menemukan jalannya untuk hidup kembali, tidak sebagai bayangan masa lalu, tetapi sebagai nilai yang terus bernapas dalam langkahmu hari ini. No 5. Mimpi, gambaran batin, dan rasa akrab pada sesuatu yang tak pernah dikenal. Ada pengalaman batin yang tidak semua orang alami, namun ketika ia hadir, rasanya begitu nyata hingga sulit diabaikan. Mimpi-mimpi tertentu datang dengan suasana yang sangat kuat, bukan sekadar bunga tidur, melainkan pengalaman batin yang meninggalkan bekas emosional mendalam setelah terjaga. Dalam mimpi itu, mungkin muncul tempat yang asing namun terasa akrab, wajah-wajah yang tidak dikenal oleh ingatan sadar, tetapi menghadirkan rasa kedekatan yang hangat. Saat terbangun, kamu tidak sekadar mengingat gambarnya, melainkan membawa pulang perasaannya. Rasa akrab ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pikiranmu tahu bahwa kamu belum pernah melihat tempat itu, belum pernah bertemu sosok-sosok tersebut, namun jiwamu seolah mengenali mereka. Ada rasa tenang, hormat, atau bahkan haru yang menyertai, seakan kamu baru saja berjumpa kembali dengan bagian dari perjalanan panjang yang lama tertidur. Dalam pengalaman seperti ini, batas antara masa kini dan masa lampau terasa menipis, memberi ruang bagi ingatan jiwa untuk muncul ke permukaan kesadaran. Gambaran batin ini tidak selalu datang dalam bentuk mimpi. Kadang ia muncul saat kamu terjaga, ketika pikiranmu sedang tenang. Tiba-tiba ada bayangan singkat, suasana tertentu, atau perasaan mendalam yang datang tanpa sebab yang jelas. Kamu mungkin sedang melakukan hal sederhana, namun seketika hatimu terasa tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Pengalaman ini sering membuatmu terdiam, merenung, dan bertanya pada diri sendiri tentang asal-usul rasa tersebut. Dalam keheningan batin, pengalaman ini mengajarkan bahwa kesadaran manusia tidak sesempit yang sering kita bayangkan. Ada lapisan-lapisan halus yang menyimpan memori, bukan sebagai data yang bisa diingat secara runtut, melainkan sebagai rasa yang hidup. Ketika mimpi dan gambaran batin ini hadir, ia bukan untuk ditafsirkan secara tergesa-gesa, melainkan untuk dirasakan dengan penuh kehadiran. Sebab di sanalah, pesan-pesan halus seringkali berdiam. Seiring waktu, kamu mungkin menyadari bahwa pengalaman ini membuatmu lebih peka terhadap kehidupan. Kamu menjadi lebih menghargai keheningan, lebih menghormati misteri, dan lebih terbuka terhadap makna yang tidak selalu bisa dijelaskan. Pengalaman batin ini tidak menuntutmu untuk percaya pada sesuatu secara membabi buta, melainkan mengajakmu untuk mengakui bahwa ada kedalaman dalam dirimu yang layak dihormati. Di sanalah, kerinduan leluhur menemukan jalannya melalui bahasa mimpi dan rasa. No 6. Rasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia yang terlalu bising dan terburu-buru. Ada perasaan halus yang tumbuh ketika kamu menjalani kehidupan sehari-hari di tengah dunia yang bergerak cepat. Kamu mampu beradaptasi, mampu berfungsi, bahkan mampu berprestasi. Namun jauh di dalam dirimu ada rasa bahwa ritme ini bukan sepenuhnya selaras dengan jiwamu. Bukan karena kamu menolak kemajuan, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang merindukan kedalaman, bukan kecepatan. Rasa tidak cocok ini seringkali muncul sebagai kelelahan batin, bukan kelelahan fisik. Kamu merasa lelah oleh tuntutan untuk selalu bergerak, selalu bereaksi, selalu mengejar. Di tengah keramaian, kamu justru merasa hening, seolah berdiri sedikit terpisah dari arus yang deras. Dalam keheningan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan lembut tentang makna, tentang tujuan, tentang apa yang sebenarnya penting untuk dijaga dalam hidup ini. Perasaan ini tidak membuatmu merasa lebih baik dari orang lain. Justru seringkali, ia membuatmu merasa berbeda tanpa ingin menjadi berbeda. Kamu menyadari bahwa banyak hal yang dianggap penting oleh dunia luar tidak selalu sejalan dengan nilai batinmu. Pengakuan, kekuasaan, dan pencitraan terasa hampa jika tidak diiringi oleh kejujuran dan kesadaran. Dalam dirimu, ada dorongan untuk hidup lebih sederhana, lebih hadir, dan lebih selaras. Rasa tidak cocok ini juga membawamu pada kebutuhan untuk menyendiri, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mengisi ulang. Dalam kesendirian yang sadar,
kamu menemukan kembali ritme alammu sendiri. Napasmu terasa lebih teratur, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu lebih tenang. Kesendirian menjadi ruang di mana kamu bisa mendengar suara batin tanpa gangguan, ruang di mana kerinduan lama bisa berbicara dengan lembut. Seiring waktu, kamu mulai menerima bahwa rasa tidak cocok ini bukanlah kelemahan. Ia adalah penanda kepekaan. Penanda bahwa jiwamu masih hidup, masih peka terhadap ketidakseimbangan, dan masih merindukan kebijaksanaan yang tidak lekang oleh zaman. Dalam penerimaan ini, kamu belajar berjalan di dunia modern tanpa kehilangan akar batinmu sendiri. No 7. Dorongan alami untuk menyadarkan, bukan menggurui atau menguasai. Ada dorongan batin yang muncul dengan cara yang sangat halus. Bukan keinginan untuk tampil, bukan hasrat untuk mengendalikan, melainkan keinginan untuk berbagi kesadaran. Dorongan ini tidak selalu diwujudkan dalam kata-kata besar atau tindakan mencolok. Seringkali, ia hadir dalam cara kamu mendengarkan, dalam sikapmu yang menenangkan, dalam kehadiranmu yang membuat orang lain merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Dorongan untuk menyadarkan ini tidak datang dari rasa paling benar. Justru sebaliknya, ia lahir dari kesadaran bahwa setiap orang sedang berjalan dalam perjalanannya masing-masing. Kamu tidak merasa perlu memaksa, tidak merasa perlu meyakinkan. Ada keyakinan tenang bahwa kesadaran tidak bisa ditanamkan secara paksa, ia hanya bisa dibangkitkan melalui keteladanan dan kehadiran yang tulus. Dalam dorongan ini, kamu seringkali menjadi cermin bagi orang lain tanpa kamu sadari. Cara pandangmu yang tenang, sikapmu yang tidak reaktif, dan pilihan-pilihanmu yang berakar pada nilai batin, perlahan memberi pengaruh. Bukan karena kamu ingin memengaruhi, tetapi karena kejujuran batin selalu memiliki daya resonansi. Orang-orang mungkin tidak selalu memahami mengapa mereka merasa nyaman di dekatmu, namun mereka merasakannya. Dorongan ini juga membuatmu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Kamu memahami bahwa kata-kata memiliki bobot, dan tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Ada kebijaksanaan dalam memilih diam, ada kekuatan dalam mendengarkan. Dalam sikap ini, kamu menghormati proses batin setiap orang, tanpa merasa perlu mempercepat atau mengarahkan. Pada akhirnya, dorongan untuk menyadarkan ini bukanlah tentang orang lain, melainkan tentang kesetiaanmu pada nilai batin sendiri. Dengan hidup selaras, kamu telah menyampaikan pesan tanpa suara. Dan dalam keheningan itulah, kerinduan leluhur menemukan bentuknya sebagai kebijaksanaan yang hidup. No 8. Rasa tanggung jawab batin terhadap kehidupan yang lebih luas dari dirimu sendiri. Ada kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa hidupmu tidak berdiri sendiri. Bahwa setiap langkah, setiap pilihan, memiliki dampak yang melampaui dirimu. Kesadaran ini tidak menekan, tidak membebani, tetapi menghadirkan rasa tanggung jawab yang lembut dan penuh kasih. Kamu mulai menyadari bahwa keberadaanmu adalah bagian dari jalinan yang luas, dan jalinan itu perlu dijaga dengan kesadaran. Rasa tanggung jawab ini tidak selalu terwujud dalam tindakan besar. Ia sering hadir dalam hal-hal sederhana, dalam cara kamu memperlakukan sesama, dalam cara kamu menjaga lingkungan sekitar, dalam cara kamu menghormati kehidupan. Ada keinginan untuk tidak merusak, untuk tidak menyakiti, untuk tidak meninggalkan luka yang tidak perlu. Keinginan ini lahir bukan dari rasa takut, melainkan dari rasa keterhubungan. Dalam kesadaran ini, kamu juga belajar tentang warisan. Bukan warisan materi, melainkan warisan nilai. Kamu menyadari bahwa apa yang kamu jaga hari ini akan menjadi pijakan bagi mereka yang datang setelahmu. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih penuh pertimbangan. Hidup tidak lagi dilihat sebagai arena untuk mengambil sebanyak mungkin, tetapi sebagai kesempatan untuk merawat dan meneruskan. Rasa tanggung jawab batin ini juga membawamu pada penerimaan terhadap peranmu. Kamu tidak merasa harus menyelamatkan segalanya, tidak merasa harus memikul beban dunia. Kamu memahami batas, namun tetap setia pada apa yang bisa kamu jaga dalam jangkauanmu. Dalam penerimaan ini, ada kedamaian yang lahir dari kejujuran terhadap kemampuan dan niat. Pada akhirnya, rasa tanggung jawab ini menjadi wujud paling nyata dari kerinduan leluhur yang hidup kembali. Ia tidak hadir sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai kesadaran yang membumi. Kesadaran bahwa hidup yang dijalani dengan penuh hormat, ketulusan, dan keseimbangan adalah cara paling sunyi namun paling kuat untuk meneruskan kebijaksanaan yang telah lama berakar dalam jiwa. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini tidak dapat diringkas hanya sebagai rangkaian tanda atau ciri, sebab apa yang sedang kita bicarakan bukanlah sesuatu yang berdiri di permukaan. Semua yang telah diuraikan sebelumnya adalah satu alur kesadaran yang saling terhubung, seperti sungai panjang yang mengalir dari hulu yang sangat tua menuju hilir kehidupanmu hari ini.
Kerinduan leluhur yang hidup kembali dalam dirimu bukan sebuah konsep untuk diyakini secara buta, melainkan pengalaman batin yang perlahan disadari, dirasakan, dan dihidupi. Pada titik tertentu dalam hidup, banyak orang merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan oleh keadaan luar. Segalanya mungkin tampak baik-baik saja, namun di dalam ada ruang kosong yang tidak terisi oleh pencapaian, kesibukan, atau pengakuan. Dari ruang kosong inilah seringkali kesadaran mulai tumbuh. Bukan kesadaran yang berisik, melainkan kesadaran yang hening. Ia tidak datang membawa jawaban instan, tetapi membawa pertanyaan-pertanyaan jujur yang mengajak jiwa untuk menoleh ke dalam. Di sanalah benih kerinduan lama mulai bergerak. Kerinduan ini bukanlah nostalgia romantis terhadap masa lalu yang dibayangkan. Ia adalah panggilan untuk kembali terhubung dengan nilai-nilai dasar kehidupan yang pernah dijaga dengan penuh kesadaran. Nilai tentang keseimbangan, tentang hormat pada kehidupan, tentang kebijaksanaan dalam bersikap, dan tentang keberanian untuk hidup selaras dengan nurani. Ketika nilai-nilai ini kembali bergetar dalam batin, manusia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang bergerak maju, tetapi juga tentang mengingat arah. Semua tanda yang dibahas sebelumnya sejatinya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Getaran batin, kerinduan tanpa nama, kedekatan dengan alam, dorongan untuk menjaga, pengalaman mimpi yang akrab, rasa tidak cocok dengan dunia yang terlalu bising, keinginan untuk menyadarkan tanpa memaksa, hingga rasa tanggung jawab batin terhadap kehidupan yang lebih luas, semuanya adalah ekspresi dari satu kesadaran yang sama. Kesadaran bahwa diri ini adalah bagian dari alur panjang kehidupan, bukan entitas yang terpisah dan berdiri sendiri. Ketika kesadaran ini mulai hidup, cara seseorang memandang dirinya sendiri pun berubah. Identitas tidak lagi hanya dibangun dari nama, peran, atau status sosial. Ada lapisan yang lebih dalam, lapisan yang membuat seseorang merasa berakar, meski hidup di tengah perubahan yang cepat. Rasa berakar ini tidak menjadikan seseorang kaku atau tertutup, justru membuatnya lebih lentur dan bijaksana. Ia tahu kemana harus melangkah tanpa kehilangan arah batin. Kerinduan leluhur yang bangkit juga membawa pemahaman baru tentang waktu. Masa lalu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang usang atau harus ditinggalkan sepenuhnya. Ia menjadi sumber kebijaksanaan yang hidup, bukan untuk diulang secara literal, tetapi untuk dimaknai dan diteruskan dalam konteks kehidupan sekarang. Masa kini pun tidak lagi dijalani secara tergesa-gesa, karena ada kesadaran bahwa setiap momen memiliki nilai jika dijalani dengan hadir sepenuhnya. Dalam kesadaran ini, manusia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi atau penguasaan. Ada kekuatan yang jauh lebih halus namun mendalam, yaitu kekuatan untuk menjaga, merawat, dan menyeimbangkan. Kekuatan ini tidak menciptakan hiruk-pikuk, tetapi menciptakan ketenangan yang menular. Ia bekerja tanpa perlu banyak pengakuan, namun dampaknya terasa dalam jangka panjang. Kesadaran semacam ini juga menumbuhkan empati yang luas. Bukan empati yang melelahkan, melainkan empati yang lahir dari pemahaman bahwa setiap orang sedang membawa ceritanya sendiri. Dengan empati ini, penilaian menjadi lebih lunak, reaksi menjadi lebih sadar, dan hubungan menjadi lebih manusiawi. Dalam empati inilah, kebijaksanaan lama menemukan wujudnya kembali dalam kehidupan modern. Kerinduan leluhur yang hidup kembali bukanlah tentang mengklaim keistimewaan. Ia justru mengajak pada kerendahan hati yang dalam. Kesadaran bahwa apapun yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan banyak jiwa, banyak pengorbanan, dan banyak pelajaran. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melangkah, karena ia tahu bahwa setiap langkah meninggalkan jejak, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan generasi yang akan datang. Pada akhirnya, semua pembahasan ini bermuara pada satu hal yang sederhana namun mendalam, hidup dengan kesadaran. Kesadaran untuk mendengar sebelum berbicara, merasakan sebelum bereaksi, dan memahami sebelum menilai. Kesadaran untuk hidup selaras dengan nilai batin, meski dunia di luar seringkali bergerak dengan arah yang berbeda. Kesadaran untuk menjadi penghubung yang tenang antara masa lalu dan masa depan, melalui kehadiran yang utuh di masa kini. Kerinduan leluhur tidak meminta untuk dipuja, tidak menuntut untuk ditonjolkan. Ia hanya meminta untuk diakui keberadaannya dan dijalani dengan jujur. Dalam kejujuran itulah, manusia menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kedamaian yang lahir dari keselarasan antara apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan. Kedamaian yang membuat hidup terasa utuh, meski tidak selalu mudah. Jika kamu sampai pada titik ini dalam renunganmu, mungkin kamu mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kamu rasakan bukanlah kebetulan. Bahwa kegelisahan, kepekaan, dan kerinduan yang muncul dalam hidupmu adalah bagian dari proses mengingat.
mengingat bahwa hidup memiliki kedalaman yang layak diselami, bukan hanya permukaan yang dikejar. Mengingat bahwa kamu adalah bagian dari cerita yang lebih besar, dan ceritamu hari ini ikut menentukan arah kelanjutannya. Dan kini, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, izinkan aku menyampaikan kata penutup dengan penuh ketenangan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya dalam renungan ini. Semoga setiap kata yang mengalir tidak hanya singgah di pikiran, tetapi juga menemukan tempatnya di ruang batin yang paling jujur. Jika apa yang kamu dengarkan hari ini terasa bergetar di dalam dirimu, tidak perlu terburu-buru memberi makna. Biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri, dalam ritme yang paling selaras dengan jiwamu. Channel ini akan terus menjadi ruang hening untuk merenung, ruang aman untuk mengingat, dan ruang sadar untuk kembali berakar. Jika kamu merasa terhubung, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa sedang berjalan dalam kesadaran yang sama, meski dengan langkah yang berbeda. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya, tetaplah lembut pada dirimu sendiri, tetaplah sadar dalam setiap langkah, dan izinkan kebijaksanaan lama itu terus hidup, bernapas, dan menuntunmu dengan tenang.